harapan kami. Jadi kalau sudah hujan angin, sudah kencang, kami antisipasi mereka pulang. Tapi ketika kebijakan itu diberikan, anggaran diberikan, masih ada hambatan di pemerintah daerah, kenapa pemerintah pusat diam? Tapi kami ingin diakui, Pak Jokowi lihat kami. Walaupun pusat mengatakan bilang ada ambang batasnya, apakah pusat mau bertanggung jawab untuk kebutuhan di daerah masing-masing? Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya suku bangsa yang ada di Indonesia dan menunjukkan persatuan dan kesatuan. Banyak orang Indonesia mengabdi kepada negara untuk kemajuan dan kesejahteraan negara. Namun, masih banyak kontroversi antara publik dan pejabat. Belakangan ini terjadi kontroversi di bidang sumber daya manusia, khususnya dalam masalah dunia pendidikan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan negara terkait pendidikan. Tahu nggak Pak Menteri, kira-kira berapa lagi anak miskin yang belum dapat PIP? Ya tahu nggak Pak Menteri? Ketika kami bangga, oh kami sudah ketok sekian triliun 2021, 2022. Tahu nggak rakyat bilang apa? Mana? Mulai dari rendahnya anggaran pendidikan, masih minimnya penyediaan sekolah dengan daya tampung yang memadai, hingga persoalan kualitas pendidikan yang belum merata. Di tengah keterbatasan pendidikan wilayah 3T, Kaisar Hendrik Meotunai alias Nono berhasil menyabet juara pertama kompetisi matematika tingkat dunia. Secara gemilang mengalahkan sekitar 7.000 peserta dari berbagai negara. Saya berpikir bahwa dia ini memiliki intelligence quotient yang bagus. Kemudian dibina oleh guru yang tepat dengan metodologi yang baik. Dan pada mengikuti lomba pertama 2 tahun lalu, yang bersangkutan sebetulnya juara 3 internasional. Ya. Kemudian tahun kemarin mengikuti lagi dan ternyata menjadi juara 1 internasional. Seolah tersisih dari dunia pendidikan, para pahlawan tanpa tanda jasa itu harus berjuang seorang diri di tengah ketidakpastian. Bimbang memilih antara kebutuhan hidup yang semakin mendesak dan kewajibannya sebagai seorang pendidik. Ini menunjukkan betapa kerasnya dan susahnya mengarungi hidup sebagai guru honorer. Kami telah berkoordinasi lintas kementerian untuk memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain. Bahkan tidak boleh untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan, hanya untuk guru P3K untuk tahun depan. Persoalan P3K sampai hari ini Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini? Kami sudah lulus, passing grade sudah lulus segala macam. Tapi mana gaji kami, mana? Carut marut berkepanjangan yang terjadi disebabkan penghapusan tenaga honorer sudah dihembuskan oleh Menteri Cahyokumolo. Melalui surat Menteri Pan-RB perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tenaga honorer akan dihapus paling lambat pada tanggal 28 November tahun 2023. Terkait regulasi P3K di RDPU Komisi 2, saya mengatakan saya dan rekan-rekan akan terima regulasi ini dengan senang hati. Meskipun kami mengharapkan Kepres PNS tanpa tes untuk guru-guru, karena kami layak. Kami mentransfer ilmu. Sebelum Bapak Ibu datang ke sini sudah tanya ke Kementerian Keuangan kemarin, Dirjen Anggaran Negara itu. Saya tanya, Bapak sanggup nggak kita membayar atau menggaji mereka kalau mereka semua diangkat jadi pegawai negeri? Jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya, jika negara membutuhkan pasti kita akan sanggup. Ya, jika negara membutuhkan pasti kita akan sanggup. Pertanyaan saya sekarang, apakah negara membutuhkan?
Keberadaan guru honorer atau PTT memang menyisakan beragam cerita di negeri ini. Mulai dari susahnya naik jabatan menjadi PNS hingga masalah honor yang perbandingannya bak bumi dan langit. Miris memang, namun itulah kenyataan yang terjadi pada saat ini. Pemerintah pun seolah tak sanggup lagi mengurus keberadaan mereka. Saya harus tetap berjuang untuk honorer ini supaya apa yang dijanjikan oleh pemerintah bahwa akan mengangkat 1 juta honorer itu betul-betul terrealisasi. Kalau sampai honorer ditiadakan, maka banyak sekolah-sekolah yang tutup. Ya karena siapa yang mau ngajar anak siswa? Guru tidak ada. Jangan sedikit PNS, satu sekolah itu bisa PNS itu cuma 1-2 orang, Pak. Banyakan guru honorernya. Mendikbudristek mengatakan pembukaan seleksi P3K ini merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah kekurangan guru dan kesejahteraan guru honorer di berbagai daerah. Secara lugas dan transparan, data kantor staf presiden mencatat ada sekitar 54.000 guru honorer lulus passing grade. Dan nasibnya masih terkatung-katung tanpa surat keputusan pengangkatan dan penempatan. Surat edaran yang disampaikan oleh Menpan RB, padahal itu baru sekedar penataan terhadap non-ASN yang memenuhi kriteria. Bukan dimaksudkan dalam rangka untuk dijadikan para ASN. Karena poinnya ada pertama, hentikan semua honorer. Kalau tenaga pendidik, Bapak ada 17, PNS-nya ada 12, ini yang honornya 7. Di sini guru honor semua, Pak. Guru honor? Iya. PNS cuma 2 orang. 11 tahun dari 2011. Yang dibutuhkan itu mereka. Kalau rombelnya 12, guru pegawai negerinya 3, di sini 4, Pak. Lalu yang 12 ini, 8 ini siapa yang ngajar? Poin kedua, mengangkat semua tenaga honorer. Yang ketiga, mengangkat secara bertahap. Jika kita lakukan penghentian terhadap tenaga honorer, kita bisa bayangkan, Pak, berapa jumlah pengangguran yang akan ada di daerah-daerah. Ribuan orang setiap provinsi. Saya pikir kalau guru diberhentikan, honor diberhentikan, mari dari pusat mengajar saja anak-anak negeri ini. Karena kalau diberhentikan siapa mau ajar? Tidak mungkin kepala sekolah saja kok, Pak. Jumlah itu merupakan bagian dari 193 ribuan guru honorer se-Indonesia yang dinyatakan lulus passing grade prioritas 1 P3K tahun 2021. Persoalan yang sekarang kami alami ini, Pak, adalah kami adalah para guru yang telah lulus passing grade, yang dimana pemerintah memberikan kesempatan bagi kami untuk pengangkatan. Dan pembukaan formasi itu diberikan kebijakan seluas-luasnya kepada Pemda. Tapi persoalan sampai hari ini yang kami dapati bahwa Pemda tidak pernah membuka formasi bagi kami. Dengan alasan bahwa tidak cukup anggaran untuk pengangkatan guru honorer ini. Ketika Menteri Keuangan mau transfer DAU, ya toh itu pasti ada dasar hukumnya. Bahkan ada surat dari Menteri Keuangan untuk kepada seluruh gubernur dan bupati se-Indonesia yang isinya menyatakan bahwa bagian DAU 2021 itu ada P3K. Ada bagian P3K. Bahkan di dalam surat itu jelas, segera angkat, segera bayar. Kita itu kalau anggaran itu khusus untuk pengangkatan PNS dan sebagainya itu dananya kan dari DAU. DAU itu kita sudah terpatok secara nasional, dan untuk mengangkat seorang PNS itu kewenangannya kan tidak ada di sini, Pak. Kewenangannya itu ditentukan oleh pusat. Lewat kebijakan pengangkatan 1 juta guru, skema ini masih terkatung-katung, tidak jelas, dan membuat guru merasa lelah seakan digantung. Tapi guru PNS, sudah kita tidak belajar, adik-adik honor saja yang kerja. Kami ini lulus murni, belum ditambah dengan afirmasi, kami lulus murni, nilai kami sudah mencapai ambang batas.
Pengangkatan guru ASN P3K untuk memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah negeri belum juga terpenuhi di tahun 2022. Pengajuan formasi guru dari daerah sangat sedikit dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Karena ada Pemda yang tidak mengajukan formasi. Bahkan ada pemerintah daerah yang membatalkan formasi yang sudah diajukan. Pengajuan formasi guru P3K dari pemerintah daerah masih di bawah 50% dari kuota yang disediakan. Hingga pada akhirnya sejumlah guru dan honorer mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka meneriakan nasibnya yang terkatung-katung. Semuanya mendatangi Komisi 10 DPR RI untuk memperjuangkan nasib guru yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang hingga kini belum bekerja. Kita minta untuk di SK-kan ASN P3K tahun 2022, Pak. Tetapi lagi-lagi kendalanya daerah seperti saya di Kebumen, orang Perak, orang anggarannya, Mas. Sekolah negeri di kami itu sekitar 200, tambahan SMK negeri itu 337, sedangkan yang lulus PKWU saja 359, itu yang pertama. Jadi ada rasa tidak keadilan bagi yang lulus passing grade PKWU. Pak Azwar Anas sebagai Menteri Menpan RB yang baru, tentu saya berharap punya obsesi dalam melakukan penataan dan membuat grand design yang sangat luar biasa mau diapakan orang-orang yang non-ASN ini ke depan. Harus dipikirkan solusinya, Pak, agar tidak menimbulkan masalah baru. Mumpung saat ini sedang Bapak bahas. Dan jika kita pertahankan, berarti kebijakan itu akhirnya menjadi polemik juga bagi daerah. Kenapa? Poin utamanya kita perlu koordinasi dengan daerah, perlu. Dengan tetap mempertahankan honorer, konsekuensinya yang harus kita perhitungkan adalah terkait terutama anggaran. Hingga kini, belum semua guru ini mendapatkan surat keputusan dari pemerintah daerah dengan alasan terkait kejelasan anggaran untuk penggajian. Padahal di tahun 2021, gaji aparatur sipil negara dan P3K yang ditransfer pemerintah pusat ke dalam dana alokasi umum sebesar 24 triliun. Lalu di tahun 2022 senilai 14 triliun rupiah. Sementara itu untuk tahun 2023 anggarannya pun sudah dianggarkan. Dan saya bersyukur ketika Ibu Ani Taga, anggota DPR RI datang ke sini, kita berbincang-bincang, dan untuk tahun anggaran 2023 ini di dalam rincian DAU yang dikirim kepada kita itu sudah langsung dicantumkan kurang lebih, kalau saya tidak salah, sekitar 16 miliar khusus untuk P3K. Komisi 10 DPR RI meminta Menpan RB Abdullah Azwar Anas segera merealisasikan pembatalan penghapusan tenaga honorer sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Komisi 10 dan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyebut arahan tersebut harus segera direalisasikan dengan menerbitkan regulasi yang merevisi aturan penghapusan tenaga honorer pada November 2023.